Tentu dibilang yang penting ngumpul, mangan orang mangan, sing penting ngumpul katanya begitu. Kemudian ada kelompok masyarakat pembagian lagi dari si Hofstede, yaitu masculinity versus femininity, lalu power distance ya. Kemudian ada uncertainty avoidance dan juga uncertainty, bukan certainty, uncertainty avoidance dan confusion work dynamism. Nah, kita lihat ini kemarin sudah kita bahas sampai dengan di slide yang coba dilihat yang nggak apa-apa, kita mulai dengan yang ke-7 deh. Ke-7 kita sudah di maskulin, feminin, kemudian kita masuk ke jarak kekuasaan. Ini juga sebenarnya sudah saya bahas, tapi saya mundur sedikit ya. Jarak kekuasaan atau power distance ini dibagi di dalam dua kelompok, di mana disebut sebagai high power distance dengan low power distance ya. Ini adalah konsep di mana dan bagaimana suatu budaya yang ada itu bisa mentolerir ketidaksetaraan dalam suatu kekuasaan. Jadi kalau dia merupakan memiliki apa yang disebut sebagai low power distance atau jarak kekuasaannya rendah, itu biasanya kita bisa lihat di negara-negara yang maju ya, antara ayah dengan anak mungkin dianggapnya setara aja ya, tidak perlu ada membungkuk kalau lewat di depan yang lebih tua atau pakai bahasa kata sapaan dengan kata sandang tertentu untuk memberikan labeling bahwa jaraknya jauh dan dia lebih dihormati begitu ya. Tapi kalau yang jarak kekuasaannya tinggi itu seperti kita di Indonesia, kamu nggak mungkin menyebut nama ayah kamu atau nama menyebut nenek atau kakek kamu, pasti kamu menyebutnya eyang kakung, eyang putri, atau mbah, simbah, atau opa, oma gitu ya. Ada sebutan-sebutan menunjukkan bahwa ada jarak di antara kamu dengan orang yang dituakan ini. Orang yang memiliki power lebih dari kamu. Bisa juga karena dia misalnya lebih tua, kamu lebih muda, yang satu dosen, yang satu mahasiswa, yang satu pimpinan, yang satu stafnya aja, satu presiden, satu menteri gitu ya. Padahal kalau di luar bisa aja, meskipun jarak usianya cukup jauh, kamu mungkin memanggil saya sebagai dosen kamu dengan nama. Bisa aja, how are you Amel gitu, bisa aja kamu bilang seperti itu, atau bilang have a good day Mel. Tapi kalau kamu melakukan itu ke saya, kamu mungkin sudah bikin mencak-mencak banyak dosen dan akan jadi perbincangan, disebut mungkin ini anak kok nggak tahu tata krama ya, mungkin dibilang seperti itu ya. Nah ini tapi budaya-budaya tertentu di dunia ya, dia menganggap hal itu adalah sesuatu yang biasa. Mereka seperti di tempat lain yang memiliki high power distance ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa mereka yang memiliki jarak kekuasaan tinggi atau high power distance ini, rasa hormatnya tuh tinggi gitu. Mereka diperlakukan sebagai orang yang memiliki jarak dengan yang di bawahnya. Kalau ayah tuh tinggi sekali, anak tuh harus nyembah. Anak tuh harus yang benar-benar hormat. Atau pimpinan itu harus benar-benar yang kalau bisa jangan pernah menatap matanya gitu, karena dianggap membangkang barangkali gitu ya. Harus merunduk, harus menyebut apa yang kami hormati, yang sangat kami hormati Bapak pimpinan perusahaan gitu ya. Jadi semuanya itu menunjukkan adanya perbedaan status dan hierarki. Kemudian juga menunjukkan sejauh mana kekayaan seseorang dan kekuasaan yang dia miliki. Lalu semua ini semakin melegalkan atau memperkuat, mempertegas, memaksimalkan adanya suatu perbedaan antara satu kelompok orang tertentu dengan kelompok yang lainnya. Negara dengan jarak kekuasaan tinggi ini bisa kalian lihat, misalnya kalau kalian ke Hong Kong ya, bagaimana orang-orang di Hong Kong itu generasi mudanya sangat menghormati orang-orang yang sudah sepuh. Bagaimana orang di Singapura juga bersikap demikian, di Filipina, di India, di Brazil, Meksiko, dan anehnya ternyata Prancis masuk di dalam kelompok ini. Mungkin dia tidak melihat dari aspek antara orang tua dan anak, guru dan mahasiswa, tetapi bisa jadi yang Prancis ini dimasukkan kepada kelompok mungkin antara kelompok bangsawan ya dengan kelompok yang tidak bangsawan, kelompok raja atau kelompok budak kayak gitu ya. Kemudian jarak yang kekuasaan rendah ini memiliki hubungan sosial tidak lagi vertikal, yang tadi vertikal,
sedangkan yang ini horizontal. Apa maksudnya? Yang horizontal ini meminimalkan adanya perbedaan, di mana setiap individu di kelompok ini bergantung satu sama lain. Semua dikerjakan dengan semangat kolaborasi. Ya, contoh dengan negara dengan jarak kekuasaan yang rendah atau low power distance ini adalah Israel, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia. Mereka ini menganggap semua orang itu setara gitu ya. Kalau ada perbedaan tuh diminimalkan. Kemudian dalam hal uncertainty avoidance atau konsep penghindaran ketidakpastian, ini adalah konsep yang merefleksikan derajat di suatu kondisi di mana sebuah kebudayaan itu dia merasa terancam dengan adanya ambiguitas atau adanya ketidakpastian. Jadi uncertainty avoidance ini kan kalau kita misalnya katakanlah kalian pasangan muda ya, kalian menikah dan ingin kalian merencanakan masa depan kalian, pasti kalian ingin segala sesuatunya itu terencana. Kalian tidak ingin adanya ketidakpastian. Nah, jadi konsep ini yang uncertainty avoidance ini, konsep yang merefleksikan derajat ketidakpastian yang menimbulkan ambiguitas di masyarakat tersebut. Nah, penghindaran ketidakpastian ini kita bagi dua, yaitu yang penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan penghindaran ketidakpastian yang rendah atau low ya. Nah, penghindaran ketidakpastian tinggi. Jadi kalau kita bilang penghindaran ketidakpastian tinggi, berarti kita mencari sesuatu untuk mendapatkan kepastian kan? Ya. Jadi untuk mendapatkan kepastian itu kita lebih aktif mencari informasi. Kita mencari sesuatu yang lebih menenteramkan perasaan kita karena adanya rasa aman. Kalau kita pergi ke sebuah perusahaan, kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, kita tanya nih, ada jaminan ini nggak, asuransi kesehatan nggak, BPJS, atau kita punya rekanan lagi untuk menjamin kesehatan kita? Apakah nanti kalau saya pensiun dari perusahaan ini, apa yang saya dapat kalau saya pensiun? Kalau istri saya hamil melahirkan, apa yang ditanggung oleh perusahaan? Jadi kita tuh mencari informasi yang meminimalisir ketidakpastian ini. Karena kita kan maunya aman ya. Istri saya kalau sakit ditanggung nggak? Anak saya kalau sakit ditanggung. Oke, kalau ditanggung sampai berapa anak yang ditanggung? Oh, sampai 2 misalnya gitu ya. 2 anak ditanggung perusahaan. Baik itu untuk melahirkan maupun dia untuk kesehatannya. 3 anak ketiga udah nggak ditanggung. Oh, baik. Kita jadi tahu nih. Kalau gitu saya mungkin anak saya 2 aja. Ya, jadi kita menghindari resiko-resiko yang bisa terjadi di kemudian hari. Wah, anak saya misalnya nih ada perusahaan ya, yang kalau anaknya masuk setiap kali tahun ajaran baru, dia akan memberikan uang masuk sekolah bagi anaknya yang SD. Itu setiap tahun di bulan 6 misalnya, bulan Juni gitu. Itu ada perusahaan yang seperti itu. Nah, kita menghindari apa? Resiko misalnya kita nggak punya uang. Kalau anak kita mau kuliah, kalau anak kita nanti kuliah gimana nih UKT-nya gitu ya, gimana uang sekolahnya anak kita, TK aja sekarang mahal. Saya misalnya, saya mau anak saya di high school, saya mau anak saya di boarding school. Itu kan bukan sekolah-sekolah yang murah. Tapi kalau ada perusahaan kita memberikan jaminan yang seperti itu di setiap tahun ajaran baru, kita merasa tenang gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan menghindari ketidakpastian tinggi. Tapi kalau penghindaran ketidakpastiannya itu rendah, itu kita santai aja, kita nggak mencari tahu, kita pasif ya, kita kurang agresif ya, santai aja, pasif aja, kita nerimo aja lah. Perusahaan bilang, kalau yang sakit pegawai ditanggung, kalau istrinya nggak ditanggung. Kalau si karyawannya itu adalah perempuan, kalau dia hamil atau melahirkan ditanggung. Tapi kalau dia adalah yang karyawan adalah laki-laki, kalau istrinya melahirkan, itu tidak ditanggung di perusahaan ini, misalnya. Contohnya seperti itu ya. Terus kita nerima aja gitu ya. Kita
kita termasuk ke dalam kelompok yang memilih penghindaran ketidakpastian rendah. Fleksibel dalam berkomunikasi, ya. Tapi kan kita tidak antusias, tidak agresif mencari informasi yang lebih dalam lagi, ya. Jadi ini kelompok-kelompok orang yang nerimo aja, apapun yang terjadi yang nerimo gitu. Jadi juga yang penghindaran ketidakpastian tinggi, kita jadi kelompok masyarakat yang ada di sini, mereka jadi saving money 30% dari penghasilan. Mereka jadi terbiasa untuk menabung. Mereka terbiasa mengambil asuransi, kesehatan, pendidikan, gitu. Karena mereka nggak mau situasi di masa depannya itu tidak terjamin. Kalau dengan adanya asuransi, misalnya asuransi kecelakaan, asuransi misalnya nih ya, kalau dia penyanyi, ya seperti dulu Jennifer Lopez, mungkin Michael Jackson, mereka kan orang-orang yang bekerja di industri hiburan. Kalau suaranya rusak, kalau dia mengalami kecelakaan, berarti kan dia tidak ada penghasilan di masa depan. Berarti masa depannya tuh suram, udah nggak bisa nyanyi, nggak bisa menari lagi si J.Lo-nya, ya gitu, nggak bisa main film lagi. Maka J.Lo mengasuransikan, bahkan sampai bokongnya diasuransikan. Michael Jackson rambutnya, suaranya, pita suaranya diasuransikan. Karena apa? Ingin mendapatkan kepastian di masa depannya, ya. Kira-kira ini akan berkaitan mungkin dengan yang selanjutnya, yaitu long atau short term orientation. Orang Indonesia kira-kira masuk di mana ya? Long atau short term orientation nih? Ya, kalau yang long term orientation ini, mereka itu selalu memandang ke masa depan, memperhitungkan masa lalu dan masa sekarang, tetapi untuk ke masa depan. Jadi makanya dikenal misalnya di negara barat, ya, mereka bilang let bygone be bygone. Yang udah lewat biarin lewat, ya kan. Udah terjadi, udah nggak usah dipikirin. Di depan masih ada jalan, masih panjang ke depan. Sedangkan kita atau yang short term itu lebih banyak yang ada di masa sekarang dengan melihat ke masa lalu, ya. Jadi masa depan itu nanti dulu deh. Saya nggak berani menatap masa depan. Yang kemarin sama yang hari ini aja bikin saya putus harapan. Jadi tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan di masa depannya. Sedangkan yang long term orientation, orientasinya selalu ke 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi dia memprediksi 5 tahun lagi saya jadi apa, ya. Coba di sini saya mau tanya, misalnya nih ya, tanya pada diri masing-masing. Si Brian Todo nih atau si Beatrix, 5 tahun lagi saya mau jadi apa, ya? 2 tahun lagi saya selesai dari vokasi, kemudian tahun berikutnya saya begini, lalu tahun berikutnya begini, berarti 5 tahun. 5 tahun itu saya mau udah ada di mana? 5 tahun berikutnya saya udah nikah, saya lalu ngambil S2. Mungkin saya udah S3. 5 tahun berikutnya, jadi diprediksi, direncanakan. Dengan optimis, ada optimisme. Siapa aja yang ada di sini? Orang-orang yang ada di Singapura. Mereka tuh apa-apa tuh sudah direncanakan. Semua tuh dengan planning. Semua tuh tertata kehidupannya. Ya, orang-orang di Jepang. Saya mau berangkat pagi ini, saya harus lewat stasiun kereta api ini, saya lalu ke sini dan ke sini. Besok seminggu ini saya akan begini. Minggu depan, bulan depan saya begini. Jangankan untuk minggu depan atau besok. Kalian aja kalau saya tanya, besok kalian ngapain? Lihat besok nih, Mbak. Kita kan takutnya apa yang sudah kita rencanakan bisa batal di tengah jalan. Siapa tahu besok hujan deras, Mbak Amel. Kan saya nggak bisa kemana-mana. Jadi udah langsung, ya udah, mungkin besok cuaca nggak baik, mungkin besok hujan deras, mungkin besok ada apa gitu, ya. Jadi tidak punya yang disebut sebagai planning. Ya, ibaratnya ada
kalau mau membangun sebuah kawasan perumahan udah ada tuh master plan-nya. Nanti di sini akan ada danau, di sini jalan besar, di sini ruko. Udah sampai di situ. Jadi dengan demikian ini akan berpengaruh kepada financialnya orang, ya. Tadi saya udah sebut saving money, insurance ada di situ. Bagaimana masa depan anak-anak kamu, bagaimana masa depan kamu perkirakan dari hari ini. Sedangkan yang di short term memang orang-orangnya lebih santai, ya, sehingga ada yang disebut sebagai nikmati hari ini untuk hari ini, ya, atau mungkin kalian sekarang nyebutnya ya YOLO lah ya, you only live once, ya, bukan nggak perlulah besok YOLO lah, ya.